para pemirsa di seluruh tanah air dimanapun saja berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam keadaan berbahagia. Nah, di sini saya memberitahukan inilah keadaan banjir tanggal 27 Oktober 2021. Ini keadaan banjir dalam rumah warga di BTN Ladang Permai, Jalan Dharma Putra, di Kelurahan Ladang, Sintang Kota. Nah, ini tampak video dalam rumah di dapur, di mana semenjak 1968 belum pernah banjir setinggi ini. Nah, ini yang tertinggi. Nah, kita lihat di video ini semua barang-barang terendam dan sudah banyak juga yang diangkat ke atas. Nah, kita lihat nih, ini dalam salah satu kamar. Nah, ini di ruangan dapur. Ini lihat kodam-kodam barang berantakan. Ini diangkat dari ruang tamu barang-barangnya. Nah, banjir kedalaman setengah lutut di dapur, yang dimana di dapur ini juga ya tinggi, ya rumahnya menggunakan tiang belian, jadi tinggi. Kalau banjir biasanya tidak pernah setinggi ini. Tahun 2010 masih rendah dari ini, ya, dan setelahnya juga tidak pernah setinggi ini. Nah, ini kita lihat ya, para pemirsa di seluruh tanah air. Ini keadaan banjir luar biasa. Nah, kita lihat ini ada perahu karet pelampung sudah disiapkan. Nah, kemarin di sini sampai dimasuki oleh ikan dan kura-kura di ruang tamu ini. Nah, ini dalamnya sepaha, kurang sedikit 1 meter dalam rumah. Ini di ruangan tamu. Nah, semua barang berendam. Belum lagi ini lebih dalam lagi nih, di ruangan kerja ini dalamnya sepinggang. Nah, ini dia sudah tiada taranya dalamnya, sampai-sampai sudah menggunakan tangga untuk mengamankan segala mesin air. Ini nampak alat kerajinan yang telah diamankan. Ini kita lihat, nah, tingginya sampai, bahkan barang-barang sampai di atas full berantakan, tiada tersusun. Habis banjir nanti nampaknya
perlu install ulang untuk meletak barang-barang kembali seperti asalnya. Tidak kurang dari 1 minggu untuk bersih-bersih dan pengemasan barang-barang di dalam rumah seperti biasa lagi. Nah, ini keadaannya ya. Dalam rumah tidak ada untuk menyimpan lagi ke atas. Nah, tapi tidak masalah, ini sebuah sejarah dalam kehidupan. Ini perlu sebuah perjuangan dan pengorbanan. Kita tinggal pasrah apa yang telah Allah berikan. Kita tidak bisa menghambat banjir, tapi berusaha untuk mengurangi banjir bisa. Mungkin juga ini kesalahan manusia yang banyak membabat hutan untuk hal-hal lain sehingga banjir tidak terkendalikan. Ini salah pada manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, sebagai manusia kita mesti berpikir apakah apa yang kita lakukan di dalam perusakan hutan itu merugikan orang lain atau tidak, supaya tidak kita berbisnis baik di bidang perkebunan, bidang peti tidak merugikan orang lain. Bahkan peti itu dilarang. Kalaupun ada pertambangan lain juga tolong dampak lingkungan juga diperhatikan, memikirkan nasib rakyat lain yang terdampak akibatnya. Nah, ini akibatnya banjir karena banyak hutan-hutan di bagian perhuluan sungai sudah banyak yang dibabat, diganti dengan tanaman lain yang belum tentu sama seperti tanaman sebelumnya. Nah, akibatnya menanggung dosa dari warga-warga lain yang terendam banjir. Perlu dipikirkan, hidup ini sementara, tapi jangan sampai menyengsarakan orang lain demi keuntungan usaha maupun kelompok maupun pribadi. Pikirkan itu baik-baik, karena tiada harta yang kita miliki yang abadi dan kita bawa sampai mati, sehingga kita harus menyengsarakan orang lain atau rakyat. Negara juga harus lebih selektif di dalam memberikan izin-izin perkebunan maupun penambangan kayu yang dimana keuntungannya hanya untuk sekelumit orang dan merugikan rakyat banyak. Rakyat dalam jumlah besar yang dirugikan. Nah, ini salah satu contoh dampak mungkin kata Ebit Adi, Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita, dimana kita terlalu menguras sumber daya alam untuk pendapatan. Mestinya harus ada solusi industri yang terbarukan. Nah, inilah salah satu contoh banjir terbesar kedua
semenjak tahun 1968. Nah, rakyat yang punya dirugikan 75% rakyat ini, warga di sini ini sudah mengungsi. Kabupaten Sintang, kota khususnya sebagian besar terdampak banjir besar. Nah, ini juga akan merugikan negara. Rakyat tidak bisa beraktivitas, berusaha, dan bisa juga ya menyedot dana bencana banjir untuk ya memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat. Nah, ya demikianlah sedikit yang bisa saya komentari tentang banjir tanggal 27 Oktober 2021. Ya, semoga jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa dengan sejarah ini untuk kita semakin waspada di masa yang akan datang. Demikian Damansah channel 007 melaporkan. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua, dan semoga Anda sehat dan bahagia selalu.